Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen nge-review sebuah mouse yang sebenarnya udah jadi daily driver gue selama kurang lebih 4 tahun belakangan. Cuman emang kemarin tahun 2021 sampai dengan 2022 awal sempat gue pensiunkan. Dan langsung aja ini dia, Logitech M720. Coba nih, kefokus gak? Iya, ini nih mouse-nya nih. Jadi ini adalah Logitech M720. Oke, jadi Logitech M720 itu sebenarnya cuma punya satu varian warna aja yang gue pegang ini aja, yang warna hitam, dan dia nggak ada varian warna lainnya. Terus untuk harga sendiri dibanderol sekarang sekitar 550.000 sampai dengan 600 ribuan rupiah. Untuk link pembelian juga udah gue taruh di kolom komentar di bawah, jadi bukan kolom komentar, sorry, jadi di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau misalkan kalian pengen langsung beli, bisa juga visit link yang udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan sebelum gue mulai video ini, seperti biasa jangan lupa untuk dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe ya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung aja ini dia Logitech M720. Oke, jadi Logitech M720 ini secara desain pertama-tama di sini akan gue bahas adalah secara desainnya terlebih dahulu. Desainnya ini bisa dibilang bukan sebuah mouse yang cocok buat kalian taruh atau kalian pakai sebagai sebuah mouse yang portable karena secara desain cukup bulky dan sebenarnya dia lebih menyasar ke market di mana orang-orangnya mungkin lebih butuh mouse yang desainnya lebih ergonomis. Oke, di bagian atas dia itu dibanderol dengan warna hitam dan sebenarnya di bagian bawahnya ini dia pakai finishing bahan karet dan di tombol klik kiri dan tombol klik kanan ini pakai bahan plastik. Lalu di sini juga ada scroll wheel yang sebenarnya bisa kalian buka kuncinya juga. Jadi dia bisa scroll cepet atau enggak seperti itu. Terus di sini juga ada indikator LED dan di bagian kanan nggak ada apa-apa. Lalu di bagian kiri ini dia ada 3 buah tombol dan 1 buah tombol body. Jadi di mana tombol yang di sini ini fungsinya untuk bisa kalian custom forward and back button-nya. Terus di bagian belakang ini buat kalian switch antara konektivitas 1, konektivitas 2, dan konektivitas 3 gitu. Jadi ini tinggal pakai tombol ini aja dan dia bakal ada indikator warna angkanya itu bakal nyala seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada 3 buah rubber feet-nya dan juga ada tulisan M720 dengan logo unifying receiver dan juga Bluetooth di mana mouse ini bisa kalian koneksikan dengan unifying receiver ataupun melalui Bluetooth. Di sini juga ada switch on dan off dan ada bagian sensornya. Terus kalau kita buka di sini dia akan ada kompartemen baterai dan sebenarnya di sini dia dapat Logitech Unifying Receiver. Cuman kebetulan ini gue colokin ke PC gue jadi dia nggak ada di sini. Lalu untuk baterai dia pakai baterai AA dan dia bukan pakai baterai lithium seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke build quality dari mouse ini. Secara build quality menurut gue mouse ini cukup oke lah ya. Dia pakai bahan build quality full dari plastik, sedangkan bagian body belakangnya dia pakai bahan atau build quality dari bahan karet. Cuma mungkin kalau build quality karetnya ini sering dengan berjalannya waktu, kayak kalian lihat di mouse gue ini mungkin gara-gara tangan gue juga lebih sering keringetan gitu ya. Jadi secara finishing karetnya tuh udah mulai rusak gitu dan emang udah nggak terlalu kelihatan estetik lagi gitu ya. Jadi karetnya ini udah bener-bener kayak apa ya, kayak kalau kalian lihat tuh kayak bener-bener kayak udah umurnya udah lama lah mouse ini. Tapi emang ya udah lumayan lama juga, sekitar 3 sampai dengan 4 tahunan umur si mouse ini. Seperti itu. Oke, terus kelebihan dari mouse ini bukan kelebihan sih, sebenarnya fitur yang pasti paling utamanya adalah mouse ini udah support yang namanya Logitech Option. Jadi emang kayaknya semua peripheralnya si Logitech dari yang paling murah sampai dengan yang paling mahal, dia udah support buat kalian koneksikan ke Logi Option ini. Dan sebenarnya si Logi Option ini baru aja dapat update. Jadi aplikasinya tuh berubah sekarang jadi namanya Logi Option Plus. Dan kalau kalian mau install jangan lupa kalian installnya yang aplikasinya yang logonya warna ungu atau ya logonya warna ungu ikonnya. Seperti itu. Nah, di sini untuk settingannya langsung bakal kelihatan mouse-nya Logitech M720 Triathlon. Ini juga bakal gue coba nyalain dulu. Dan udah gue nyalain. Jadi ini adalah layar setting buat kalian setting si M720 Triathlon. Dan sebenarnya di sini untuk tombol-tombol yang bisa kalian setting tuh cukup banyak ya ketimbang dengan beberapa mouse lainnya yang mungkin lebih ngejar ke ergonomis. Dan gue mungkin bisa ngejulukin si M720 Triathlon ini kayak mini MX Master gitu karena emang secara fitur tombolnya, jumlah tombolnya lumayan mirip. Cuman mungkin di M720 Triathlon ini dia nggak punya yang namanya horizontal scroll seperti itu, dan mungkin ada beberapa fitur lain yang bakal gue jelaskan di bagian weakness-nya. Oke, di sini ada beberapa tombol yang bisa kalian atur, ada scroll left, middle button, dan juga scroll right.
scroll right. Jadi di sini tuh kalau buat middle button dia tinggal pencet tengah, terus kalau misalkan scroll left itu digeser ke kiri dan scroll right itu digeser ke kanan. Nah, terus di sini ada yang bisa kalian atur yaitu forward dan back buttonnya serta gesture gitu. Jadi forwardnya itu yang di bagian depan dan back buttonnya itu yang ada di bagian belakang. Nah, terus untuk gesturnya adalah tombol yang nempel ke bodinya ini, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini juga yang gue seneng, dia tuh bisa kalian atur per apps masing-masing ya. Jadi di sini ada global setting, terus di sini juga ada Finder dan sebenarnya bisa kalian tambahin itu aplikasi-aplikasi lainnya yang terinstall di komputer kalian. Jadi emang kalau misalkan kalian pengen, misalkan Microsoft Excel punya shortcut sendiri, Adobe Photoshop punya shortcut sendiri di mouse ini, itu bisa banget. Dan rasanya itu juga berlaku untuk beberapa mouse Logitech lainnya, yang mungkin harganya ya, atau kelasnya di atas si mouse Logitech M720 ini, seperti itu. Nah, terus di sini kalau kita lihat di bagian bawah, dia ada namanya point and scroll, di mana scroll wheel ini sebenarnya bisa kalian atur. Jadi dari ini kan speednya gue set di 55% dan scroll directionnya gue set standar gitu. Dan sebenarnya ini bisa kalian aktifin juga untuk smooth scrollingnya. Nah, di sini untuk pointer speednya juga bisa diatur di sini dan dia pakai angka persen. Menurut gue ini UI-nya juga ya lebih human friendly lah ya. Jadi kalian bisa tahu seberapa besar persennya gitu, seperti itu. Dan sebenarnya mouse ini juga udah support yang namanya Logiflow, cuman emang kebetulan gua nggak setup si Logiflow ini di laptop ini dan beberapa laptop gua, karena ya emang gua nggak terlalu kepake sih fiturnya, makanya gua nggak terlalu install si Logiflow atau si Logiflow ini. Cuman ya buat yang kalian tahu, si Logiflow ini bisa dipakai di mouse M720 ini. Oke, selanjutnya fitur lainnya adalah mouse ini dia juga support yang namanya multi devices. Jadi dia support sampai dengan 3 devices. Di sini kalau kalian pencet nih tombol gantinya, ini gue nggak tahu kelihatan atau enggak di kamera. Jadi di sini tuh ada kayak kalau dipencet dia bakal nge-switch antara channel 1, channel 2, dan juga channel 3. Jadi kalau misalkan kalian punya multi devices, mouse ini udah cukup capable lah buat melengkapi kebutuhan kalian akan multi devices. Nggak perlu lagi kalian cabut dongle-nya, terus kalian pindah-pindahin ke komputer lainnya. Cukup kalian pencet si tombol 1, 2, 3-nya ini, seperti itu. Oke, terus lanjut ke kelebihan dari mouse ini yang gue suka juga emang secara, mungkin gue juga bukan tipikal orang yang suka mouse yang terlalu tipis ya, karena tangan gue gede, dan emang mungkin iya mouse tipis itu portable, cuman gue lebih prefer punya mouse yang emang agak gede kayak gini, jadi ketika gue pegang atau gue grip, itu rasanya di tangan cukup pas dan dan maksud gue nggak bikin tangan pegel ketika kalian pakai sehari-hari gitu dalam jangka waktu yang lama. Walaupun emang mungkin secara gripnya tuh nggak seenak MX Master 3. Cuma menurut gue grip mouse dari dari M720 ini ya jauh lebih baik dibandingkan dengan Logipop atau mungkin Logitech Pebble dan beberapa mouse Logitech lain yang lebih tipis seperti itu. Nah, terus juga di sini gue bakal ngejelasin beberapa weakness yang gue rasain ketika gue pakai si Logitech M720 ini. Yang pertama, jadi kalau misalkan kalian pakai mouse ini dan baterainya habis karena dia nggak pakai baterai lithium, jadi sebenarnya dia kan nggak perlu dicas gitu. Dan di sini dia nggak ada port USB Type-C atau micro USB seperti beberapa mouse kakak kelasnya. Jadi kalau misalkan kalian baterainya habis, ya mau nggak mau kalian mesti ganti si baterai AA-nya ini dengan baterai AA yang lainnya. Cuma mungkin hal yang bisa gue syukurin adalah, jadi ketika misalkan gue udah terlalu lama pakai ini mouse dan tiba-tiba baterainya udah jebol, ya gue tinggal cukup ganti baterainya aja. Sedangkan kalau misalkan kalian pakai mouse dengan baterai lithium, itu mungkin secara keenakan makainya ya jauh lebih enak karena baterainya itu juga lebih lama dan juga kalian bisa cas pakai kabel Type-C atau micro USB. Cuman kalau misalkan baterainya udah rusak atau udah kelamaan kan ya akan rusak lah seperti itu ya. Kalian tuh harus ngebongkarnya lebih ribet lah dibandingkan dengan kalian ngebongkar si mouse Logitech M720 ini. Ini kan cukup kalian ganti aja dan selesai seperti itu. Terus juga kekurangan kedua yang gue kurang suka di sini adalah karena build quality-nya pakai belakangnya bahan karet. Jadi ketika misalkan ya emang ini umurnya udah terlalu lama, 3-4 tahunan, finishing karetnya ini udah kayak bertanda-tanda rusak seperti itu. Dan ya walaupun emang fungsi mouse-nya cukup oke, cuman ya finishing karetnya ini seiring dengan berjalannya waktu bisa, ya rusaknya bisa sampai
3-4 tahunan gitulah gitu. Tapi mungkin itu pengaruh juga karena tangan gue yang agak keringetan. Cuman ya emang finishing karetnya menurut gue nggak terlalu tahan lama ya, jadi ini udah agak sedikit rusak seperti itu. Terus kekurangan ketiga yang gue kurang suka dari mouse ini adalah menurut gue secara switch left and right click-nya ini sebenarnya tuh menurut gue umurnya nggak terlalu panjang ya. Jadi gue pakai sekitar 2 tahunan, 2-3 tahun, terus kayak abis itu dia udah mulai double click. Jadi kemarin tuh sempat gue pensiunkan karena emang gue nggak bisa buka soldernya. Akhirnya gue minta tolong temen gue. Dan ini kebetulan switch-nya udah diganti left and right click-nya. Jadi sekarang udah bisa dipakai lagi seperti itu. Jadi ya emang yang perlu kalian sadari ya si left and right click-nya umurnya kurang panjang lah menurut gue gitu ya. Mungkin ya ekspektasi gue ketika gue pakai mouse ini bisa sampai 5 tahunan gue ganti left and right click-nya. Cuman ya mungkin sekitar 2-3 tahun, sorry nggak nyampe 4 tahun. 2-3 tahun left and right click-nya udah mulai jebol. Dan kebetulan ini udah bisa diganti dan ya akhirnya gue pakai lagi si mouse ini. Seperti itu. Oke, sekarang in conclusion pendapat gue mengenai mouse Logitech M720 ini, menurut gue mouse Logitech M720 ini merupakan sebuah mouse yang bisa kalian pilih kalau emang kalian nggak terlalu perlu mouse yang portable, tapi kalian lebih perluin mouse yang ergonomis. Terlebih kalau misalkan kalian pengen beli MX Master Series tapi merasa masih kemahalan, mouse ya minimal harganya kan MX Master 2 aja 800-900 ribuan. Si mouse Logitech M720 ini bisa jadi salah satu opsi yang kalian bisa pilih kalau emang kalian nggak perlu si horizontal scrollingnya. Seperti itu. Gimana pendapat kalian mengenai Logitech M720 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Last but not least, see you on the next video. Bye-bye!